Oke, kita lanjut lagi. Setelah dari polimer, selanjutnya adalah teknik pembentukan plastik di sini ya. Di sini teknik pembentukan plastik itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Karena ngomongin polimer, pasti ditanyanya termoplastik atau termoset. Nah, jika termoplastik, suhunya dia pasti akan melunak. Lalu ada stabilitas atmosfer dari bahan yang dibentuk, dan yang terakhir adalah geometri dan ukuran produk jadi. Jadi di sini ada beberapa kesamaan ketika kita mau membahas teknik ini dalam membentuk logam dan keramik. Nah, pembuatan bahan polimer ini juga pada suhu tinggi dengan memiliki peranan penting dari tekanan. Kalau termoplastik itu di atas suhu transisi gelasnya. Jika amorf atau di atas udaranya, jika kristalin ya maksudnya gini, termoplastik itu di atas suhu transisi gelasnya jika amorf, di atas suhu lainnya jika kristalin. Nah, tekanan yang diberikan itu harus dipertahankan saat potongan didinginkan. Ya, tadi kan habis dipanaskan dan didinginkan langsung ya. Sehingga benda yang kita bentuk itu akan mempertahankan bentuknya sendiri. Ada juga manfaat ekonomi yang kita dapat dari termoplastik ini. Dapat didaur ulang lah di sini, potongan termoplastik bekasnya dapat dicairkan kembali untuk membentuk produk yang lain lagi. Selanjutnya setelah termoplastik kita move ke termoset. Di sini ada 2 tahap. Pertama buat persiapan dulu polimer linier atau prapolimer dikatakan sini. Yang di sini posisinya adalah cairan. Punya berat molekul rendah. Terus diubah nih jadi produk keras dan kaku. Dan di tahap keduanya biasanya kita akan membentuk sebuah bentukan atau cetakan lah bahasanya di sini, cetakan yang kita inginkan. Yang tahap kedua ini dikatakan curing ya. Selama pemanasan itu kita akan tambahkan katalis ya, dan seringkali itu berada di bawah tekanan. Nah, selama proses tersebut ya itu ada perubahan struktur kimia dan juga pada tingkat molekuler, berarti sangat spesifik sekali di dalamnya. Ada ikatan silang, bentuk struktur jaringan, sehingga polimer termoset itu ketika kita keluarkan dari cetakan itu sangat panas dan saat itu juga dimensinya stabil. Nah, termoset ini sulit loh untuk diatur ulang, kebalikan dari termoplastik, tidak meleleh. Jadi pada suhu yang lebih tinggi, suhunya lebih tinggi dibandingkan termoplastik dan seringkali dia lebih lembab secara kimia. Nah, untuk cetakan dikatakan di sini bahasanya ada molding. Kalau dikatakan beda-beda ya, maksudnya tiap kampus ada juga mata kuliah polimer ya, itu pasti mengatakan molding. Beberapa perusahaan di Karawang itu ada perusahaan plastik atau kita katakan injection molding lah. Nah, yang molding ini untuk membentuk polimer plastik. Tekniknya di sini meliputi pencetakan kompresi, transfer, pukulan, injeksi, dan ekstruksi. Ini kalau dulu saya dapat video ininya deh, bagaimana prosesnya dan kawan-kawan cukup, tapi saya nggak tahu ya di mana itu ya, karena udah lama banget. Itu kayak seperti ensiklopedia bergerak ya. Nah, dari masing-masing dari polimer plastik atau molding tersebut ada plastik pellet, berarti kayak plastik sudah dicacah atau kayak mau didaur ulang ya, kalau kita katakan di sini. Nah, plastik pellet atau butiran halus itu dipaksa pada suhu dan tekanan tinggi, mengalir ke dalam, mengisi dan membentuk rongga dari cetakan tersebut. Yang kayak tadi yang gambar ditekan ataupun ditiup ya, yang gambar sebelumnya. Nah, ada juga pencetakan dengan cara kompresi ya di sini. Jumlahnya lebih tepat dari polimer yang kita campur. Itu dia menyeluruh. Tapi kita harus melibatkan peran aditif atau zat tambahan ya di sini ya untuk mengikat ya. Untuk mengikat sehingga rongga-rongga yang tadi itu masuk semua nih ya dari material yang kita masukkan ke sana. Nah, ketika kedua potongan cetakan dipanaskan, namun biasanya hanya satu yang dapat dipindahkan. Ketika cetakan ditutup dan panas dan tekanan itu diberikan, plastik menjadi kental dan mengalir sesuai dengan bentuk cetakan. Sebelum dicetak, bahan mentahnya dapat dicampur dan dipres dingin ke dalam piringan atau dikatakan sini free form. Ada perlakuan awal.
Nah, sehingga perlakuan awal itu menimbulkan ada juga pemanasan awal dari bentuk awal mengurangi waktu dan tekanan pencetakan. Sehingga itu juga memperpanjang masa pakai cetakan. Jadi kayak penanganan awal lah kalau kita katakan. Nah, setelah itu potongannya itu harapannya dengan adanya freeform itu potongan produknya menjadi lebih seragam. Ini teknik yang ini tuh lebih cocok untuk polimer termoplastik dan termoset keduanya. Tapi penggunaan termoplastik itu lebih memakan waktu dan mahal karena kan apa ya tadi kan dikatakan termoplastik itu bisa didaur ulang, bisa dilelehkan kembali ya mungkin ya dibandingkan termoset. Sehingga di sini kalau untuk termoplastik itu lebih mahal waktunya dan juga biayanya dibandingkan teknik ekstruksi atau cetakan injeksi yang akan dibahas di bawah sini. Nah, selanjutnya ada juga pencetakan transfer di sini ya dengan cara kompresi. Bahan padatnya itu pertama dilebur ke dalam ruang transfer yang dipanaskan sehingga kita tambah ini bahan aditif mungkin bahasanya ya di sini disuntikkan ke dalam cetakan sehingga di situ tekanan didistribusikan agar bisa seragam nih di semua permukaan. Nah, kalau yang proses ini lebih cenderung untuk termoset dan untuk juga potongan yang geometrinya kompleks. Nah, ini gambar adalah peralatan cetakan tekan ya atau injection molding lah kita katakan di sini. Nah, cetakannya itu di bawah sini nih. Nih ya. Nah, biasanya kalau di pikiran saya di sini ada cair lalu ditekan jadi membentuklah cetakan yang kita inginkan. Nah, di injection molding itu analog polimer die casting, cetakan ya, untuk logam. Nah, ini paling banyak untuk bahan termoplastik. Ya, penampangnya melintang dengan melihat dari gambar 14.30 nih, gambar melintangnya seperti ini. Ya. Nah, terus di sini jumlah bahan pelet atau bahan pelet plastik ya dikatakan yang udah dicacah ya itu diumpankan ke dalam hopper mana ya? Sebentar. Hopper 636. Oke, gambar di bawah ya. Nggak kelewatan. Oke, di sini tuh ya apa namanya jumlah bahan peletnya itu diumpankan ke feed hopper ke dalam silinder dengan gerakan pendorong atau ram. Muatannya didorong ke depan ke ruang pemanasan. Nah, ini dia ada heater, ruang pemanasan di sini, di mana si umpan tadi dipaksa di sekitar penyebar sehingga membuat kontak yang lebih baik di sini dengan dinding yang dipanaskan. Akibatnya, bahan-bahan termoplastik tadi itu meleleh dan membentuk cairan kental. Balik lagi nih ke bentuk awal. Makanya termoplastik tadi kan mudah didaur ulang ya kita katakan. Sehingga plastik cair tadi didorong sekali lagi dengan gerakan ram atau ulir ya kita katakan ya. Ulir di sini melalui nozzle ke dalam rongga cetakan yang tertutup. Terus maju ke depan di sini akhirnya sampai ke ujung di sini ya dengan sekaligus kita memberikan tekanan yang dipertahankan sampai cetakannya mengeras. Sudah keras, cetakannya dibuka, potongannya dikeluarkan nih di sini. Cetakannya terus ditutup, seluruh siklusnya diulang lagi seperti itu. Mungkin nanti coba bantu saya cari videonya deh ya di Instagram. Ini ada singkat banget yang mungkin di sana bisa dikatakan bisa menjadi sebuah apa sih cara kerjanya ya mungkin ya karena kalau ini kan cuma 2 dimensi ya. Seperti itu dan akhirnya diulang. Lalu di sini ada fitur yang menonjol ya bahwa ada kecepatan di mana potongan itu dapat diproduksi. Untuk termoplastik di sini ya, pemadatan muatannya disuntikan hampir cepet banget deh di sini katakan ya. Akibatnya waktu siklusnya pendek nih. Jadi setelah selesai itu paling jeda 10 sampai 30 detik mulai lagi. Sedangkan kalau dia polimer termoset itu dapat dicetak dengan injeksi. Curing ya di sini ya. Materialnya itu berada di bawah tekanan dalam cetakan yang dipanaskan yang menghasilkan waktu siklus yang jauh lebih lama dibandingkan termoplastik. Kadang-kadang kita butuh reaction injection molding di sini. Nah, itu biasanya buat si poliuretan. Oke, di sini
Selanjutnya prosesnya adalah blow molding. Oke, di sini blow molding. Kelewatan ya? Mana sih? Ekstruksi sini. Oh, sini ya. Sorry ya. Kalau oke. Kok agak beda ya? Sebentar ya. Oh, itu halaman selanjutnya ya. 14.31. Oke, di sini masih melanjutkan. Kalau yang di atas tadi kan pit hopper. Ya ampun. Gambar yang ditujukan tadi 14, bukan 14.30 ya. Yang saya jelaskan tadi seharusnya kita menuju ke gambar 14.30 ini ya, cetakan injeksi. Oke lah, tak masalah ya. Saya tadi salah menunjukkan gambar ya di sini ya. Harusnya ketika saya menjelaskan tadi itu yang jumlah bahan pelet diumpankan ke hopper dan kawan-kawan itu ke sini ya, bukan yang gambar ini ya, bukan yang di sini. Oke, tidak apa, nanti tinggal mengulang gambar saya, tapi tolong Anda melihat gambarnya adalah 14.30 yang di atas ya. Penjelasan yang tadi sebelumnya. Selanjutnya adalah proses ekstruksi di sini ya. Ini adalah pencetakan termoplastik kental di bawah tekanan melalui die terbuka, tidak tertutup di sini ya. Skrup mekanisnya adalah auger di sini mendorong ruang bahan pelet ini ke arah sini, dipadatkan dan gelebur menjadi muatan terus-menerus dan padatan kan jadi cairan kental lah dikatakan di sini. Di sini itu fenomenanya adalah massa cair ini dipaksa melalui lubang die ya di sini ya itu dan terjadilah proses ekstruksi di sini dengan cara dipercepat melalui blower. Ya, blower adalah udara di sini. Bisa juga semprotan air ataupun bak mandi dikatakan di sini. Dicelup ya kalau bahasa kita ya. Kayak buat pisau habis selesai dicelupkan ke dalam air. Atau kayak ban yang kita tambal kalau udah selesai dia ditambal itu dicelupkan ke air untuk memastikan tidak ada yang bocor kalau kita katakan ya. Ini tekniknya khusus untuk menghasilkan panjang kontinu dengan geometri penampakan yang konstan. Ini misalnya batang, tabung, saluran, selang, lembaran, dan filamen lainnya. Dikatakan ini yang mau dibuat. Struktur dari die yang kita inginkan. Selanjutnya kita pakai blow molding di sini ya. Ini pembuatan wadah plastik seperti meniup botol pada kaca. Yang pertama kita lakukan adalah batang tabung polimernya diekstruksi dalam keadaan setengah cair, ditempatkan ke cetakan 2 potong sehingga membentuk wadah atau cetakan atau produk yang kita inginkan lah. Potongannya berongga ketika dibentuk sehingga kita akan memberikan hembusan atau tiupan udara atau uap di bawah tekanan ke dalam persen tersebut. Sehingga tiupan itu kan untuk membuat cairan kental itu nempel-nempel ke dinding atau cetakannya dan sehingga memaksa dinding tabung tersebut sesuai dengan kontur cetakan. Intinya ke sana sih dengan blow molding itu. Nah, sehingga di sini ada suhu dan viskositas yang harus diatur karena tadi dengan cara meniupkan udara, suhu dan tekanan. Selanjutnya adalah casting di sini, bahan polimer dapat dicetak. Ketika bahan plastik itu cairnya dituang ke dalam cetakan, biarin mengeras. Terus plastik termoset itu atau termoplastik ataupun termoset itu bisa dicetak melalui casing ini. Nah, untuk termoplastik itu ada pemadatan dengan melalui pendinginan dari keadaan cair, namun kalau untuk termoset itu pengerasan sebagai konsekuensi dari proses polimerisasi yang dilakukan pada suhu tinggi. Kalau yang ini silakan dipelajari mandiri ya untuk elastomer, lalu juga yang ini juga sama fabrikasi serat dan ini ya tinggal dipelajari mandiri di sini ya modelnya. Ini adalah summary yang bisa Anda flashback lagi dari apa yang telah dijelaskan. Kalau ini kan minggu lalu ya summary-nya. Kalau yang kita dari sini ya summary-nya. Ini bisa Anda flashback lah kita katakan ya. Oke, sampai di sini saja. Dengan demikian kuliah untuk keramik maupun polimer yang 2 minggu bisa digarap dalam satu pertemuan. Tugas Anda ada 2 dari situ. Terima kasih atas hari ini. Saya ucapkan Anda sehat selalu di sana dan sampai jumpa lagi di video channel di video DCU selanjutnya. Bye bye.